Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang hore pendaftaran bantuan anak sekolah. Tahap 2 sudah dibuka untuk siswa jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK sederajat dengan nominal bantuan sebesar Rp250.000 sampai dengan Rp450.000 per bulannya. Ini dia syarat dan cara daftarnya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah sahabat YouTube, informasi ini saya kutip dari surat kabar online ya, terbit di kompas.com dan juga di kontan.co.id ya sahabat YouTube, di mana hotline-nya adalah pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2022 dibuka. Ini syarat daftarnya. Jadi bantuan untuk anak sekolah yang dimaksud ini adalah bantuan KJP Plus ya sahabat YouTube, Kartu Jakarta Pintar Plus untuk tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Nah, kabar baik bagi warga DKI Jakarta. Pendaftaran Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus tahap yang kedua tahun 2022 sudah dibuka. KJP Plus merupakan program bantuan biaya pendidikan khusus untuk warga DKI Jakarta yang didanai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Siswa yang dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bisa mendapatkan KJP Plus. Bersumber dari Instagram Dinas Pendidikan Disdik DKI Jakarta, pada tahap 1 tahun 2022, penerima bantuan ini mencapai 849.170 siswa di DKI Jakarta. Kali ini pendataan KJP Plus tahun 2022 tahap kedua sudah dibuka. Berikut ini informasi tentang KJP Plus tahun 2022 yang penting untuk diketahui para siswa. Nah, pertama, besaran dana KJP Plus tahun 2022. Masing-masing jenjang pendidikan mendapatkan besaran dana yang berbeda. Berikut ini perincian besaran dana KJP Plus tahun 2022. Untuk jenjang pendidikan SD, MI, SLB, biaya personal per bulan sebesar Rp250.000. Kemudian SPP untuk sekolah swasta per bulannya sebesar Rp130.000. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP, MTS atau SMP LB, biaya personal per bulan sebesar Rp300.000. Kemudian SPP sekolah swasta per bulannya sebesar Rp170.000. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMA, MA atau SMA LB, biaya personal per bulannya sebesar Rp420.000. SPP sekolah swasta per bulannya sebesar Rp290.000. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMK, biaya personal per bulannya sebesar Rp450.000. Sedangkan SPP sekolah swasta per bulannya sebesar Rp240.000. Kemudian untuk PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat baik paket A, B ataupun C, biaya personal per bulannya sebesar Rp300.000. Kemudian untuk lembaga kursus pelatihan atau LKP, biaya personal per semesternya sebesar Rp1.800.000 ya sahabat YouTube. Dalam keadaan darurat, bencana, biaya rutin dan berkala KJP Plus dapat digunakan untuk kebutuhan pangan kesehatan dan pendidikan serta dapat digunakan secara tunai maupun non tunai. Nah, kemudian biaya berkala dan biaya rutin yang terdapat pada dana KJP Plus hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira digunakan untuk apa saja ya bantuan KJP Plus ini? Yang pertama, biaya berkalanya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti alat tulis dan perlengkapan sekolah, kemudian buku dan penunjang pelajaran, kemudian alat dan atau bahan praktik, kemudian seragam sekolah dan kelengkapannya, kemudian pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator saintifik, kemudian alat simpan data elektronik, kemudian obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, kemudian sepeda, komputer atau laptop, kemudian yang terakhir alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian untuk biaya rutin digunakan sebagai uang saku, siswa, dan transportasi. Kemudian yang ketiga, biaya persiapan masuk perguruan tinggi, yaitu untuk pembelian formulir pendaftaran perguruan tinggi, kemudian pembelian buku persiapan masuk perguruan tinggi, dan mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Sedangkan syarat untuk mendaftar bantuan KJP Plus ini merangkum dari situs resmi KJP Plus DKI Jakarta. Berikut ini persyaratan untuk mendaftar bantuan biaya pendidikan dari pemerintah DKI Jakarta. Yang pertama, terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS ataupun DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kemudian syarat berikutnya, termasuk warga DKI Jakarta berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian syarat berikutnya tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba. Berikutnya orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai. Berikutnya menggunakan angkutan umum. Kemudian daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah atau pribadi sangat rendah. Kemudian daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis juga rendah. Kemudian daya beli untuk konsumsi makan atau jajan juga rendah. Kemudian daya pemanfaatan internet itu juga rendah. Kemudian tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya. Nah, sedangkan mekanisme dan jadwal pendataan KJP Plus yang pertama, dari tanggal 22 Agustus hingga 23 September tahun 2022, sekolah mengumumkan data calon penerima sementara. Data tersebut berasal dari data terpadu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dari tanggal 23 hingga 30 September tahun 2022, agendanya adalah pengumuman calon penerima dan upload kelengkapan berkas melalui sekolah masing-masing. Kemudian tanggal 3 hingga 7 Oktober tahun 2022, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. Dan yang terakhir tanggal 10 hingga 26 Oktober tahun 2022, data final penerima ditetapkan. Nah, bagi siswa yang tidak terdaftar sebagai penerima KJP Plus tahun 2022, dapat menghubungi yang pertama, pendamping sosial kelurahan sesuai tempat tinggal untuk mengetahui terdaftar atau tidaknya dalam DTKS yang dikirimkan oleh Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan untuk mengetahui sekolah peserta didik pada sistem pendataan KJP Plus. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, bisa mendapatkan informasi lebih lengkap tentang KJP Plus tahap 2 ini dengan menghubungi P4OP Dinas Pendidikan melalui nomor telepon yang tertera di Instagram Disdik DKI Jakarta ya. Kemudian sahabat YouTube semua juga bisa mengunjungi situs kjp.jakarta.go.id. Nah, untuk melihat informasi terkait dengan KJP Plus ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, jadi sudah sangat jelas ya bantuan untuk anak sekolah kali ini, yaitu untuk wilayah DKI Jakarta saja. Nama bantuannya adalah KJP Plus, Kartu Jakarta Pintar Plus ya, untuk tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.